Yoga Ardiansyah Remake. Beredar sambung. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi merupakan suatu proses ketika sebuah ide dari seseorang pengirim dialihkan kepada penerima melalui berbagai saluran. Dalam proses ini, penerima tidak hanya diharapkan memahami pesan tersebut, tetapi juga mengalami perubahan dalam sikap atau tingkah lakunya. Dengan kata lain, komunikasi bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan upaya untuk memengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Hofland menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses ketika seseorang memberikan perangsang atau stimulus, biasanya berupa pesan, informasi, atau ajakan kepada orang lain dengan tujuan memengaruhi cara mereka berpikir atau bersikap. Dalam pandangan ini, komunikasi dipahami sebagai tindakan yang sengaja dirancang untuk menimbulkan respons tertentu dari penerima. Selain itu, Hofland menekankan bahwa perubahan tingkah laku tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses penerima memperhatikan, memahami, dan menerima stimulus yang diberikan. Jika stimulus tersebut dianggap meyakinkan, maka penerima akan terdorong untuk menyesuaikan sikap atau perilakunya sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ketika komunikasi dipahami sebagai proses yang bersifat linier, komunikasi hanya dilihat sebagai alur satu arah dari sumber kepada penerima. Pandangan seperti ini kurang tepat untuk menggambarkan komunikasi tatap muka, karena dalam situasi langsung, kedua belah pihak sebenarnya saling memberikan respons, umpan balik, dan memengaruhi jalannya percakapan. Jika komunikasi dianggap linier, fokusnya hanya tertuju pada pengirim pesan, seolah-olah penerima tidak memiliki peran aktif. Oleh karena itu, pemahaman tersebut lebih cocok dimasukkan ke dalam konsep komunikasi sebagai interaksi, yaitu proses komunikasi yang mulai mengakui adanya dua arah antara pengirim dan penerima. Dalam komunikasi sebagai interaksi, penerima dipandang memberi respon yang memengaruhi jalannya percakapan. Namun, interaksi ini masih dipahami sebagai serangkaian tindakan yang terjadi secara bergantian, bukan benar-benar bersamaan seperti pada konsep komunikasi transaksional. Jika dilihat dari jumlah peserta yang terlibat, bentuk komunikasi memiliki tingkat kesegeraan umpan balik yang berbeda-beda. Pada komunikasi interpersonal atau kelompok kecil, respon dapat diberikan secara langsung karena pelaku komunikasi saling berhadapan, sehingga pesan bisa segera dikonfirmasi, diperbaiki, atau ditanggapi saat
itu juga. Sebaliknya, komunikasi massa seperti siaran televisi, radio, atau berita online melibatkan audiens yang sangat besar dan tidak dikenal satu persatu. Karena itu, umpan balik tidak terjadi secara langsung, melainkan tertunda dan bersifat tidak segera, misalnya lewat komentar, rating, atau survei. Inilah sebabnya komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah dibanding komunikasi yang lainnya. Ketika komunikasi dipahami sebagai proses sebab akibat, setiap pesan yang disampaikan oleh seseorang akan memunculkan respon dari orang lain. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak berjalan satu arah saja, melainkan terjadi saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Pesan yang diberikan menjadi sebab, sementara tanggapan yang muncul menjadi akibat, sehingga tercipta hubungan timbal balik. Karena adanya hubungan saling memengaruhi tersebut, komunikasi disebut sebagai interaksi. Dalam interaksi, setiap individu bukan hanya berperan sebagai pengirim pesan, tetapi juga sebagai penerima yang merespon. Dengan demikian, komunikasi dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan aksi dan reaksi, bukan sekedar penyampaian informasi secara linier. Stand up comedy adalah bentuk komunikasi yang menggunakan humor sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Seorang komika berdiri di panggung dan berbicara secara langsung, biasanya tentang pengalaman pribadi, fenomena sosial, atau hal-hal sehari-hari yang diolah menjadi lucu. Melalui gaya penyampaian yang spontan dan interaktif, stand-up comedy bertujuan menciptakan tawa dan suasana santai. Selain menghibur, stand-up comedy juga memungkinkan komika menyampaikan kritik sosial atau sudut pandang tertentu dengan cara yang lebih ringan. Penonton merasa terlibat karena komunikasi berlangsung satu arah yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mengandalkan respon spontan dan keterhubungan emosi antara komika dan audiens. Gangguan komunikasi yang terjadi karena kesalahan dalam penggunaan bahasa termasuk dalam gangguan teknik. Hal ini biasanya muncul ketika kata-kata yang dipilih tidak tepat, struktur kalimat membingungkan, atau istilah yang digunakan tidak dipahami oleh penerima pesan. Akibatnya, pesan menjadi tidak jelas atau salah ditafsirkan. Gangguan teknik seperti ini dapat menghambat kelancaran komunikasi dan membuat tujuan penyampaian informasi tidak tercapai dengan baik. Untuk menjadi komunikator yang handal, langkah pertama adalah mengenali diri sendiri, termasuk memahami kekuatan, kelemahan, gaya berbicara, serta cara kita merespon situasi. Dengan mengenal diri, seseorang dapat menyampaikan pesan dengan lebih autentik dan percaya diri. Setelah itu, penting juga memiliki kredibilitas, yaitu reputasi dan kepercayaan yang dibangun melalui pengetahuan, sikap, dan konsistensi dalam berkomunikasi. Selain kredibilitas, kekuatan berupa kemampuan verbal, penguasaan materi, serta pengaruh positif juga mendukung efektivitas seorang komunikator. Faktor seperti sumber daya atau dukungan, termasuk uang, dapat membantu memperluas jangkauan komunikasi. Misalnya, untuk akses pelatihan, media, atau sarana pendukung lainnya. Namun, inti komunikasi tetap terletak pada kemampuan diri dan integritas seorang komunikator. Teori kognitif menjelaskan bahwa ketika seseorang menerima rangsangan atau stimulus dari luar,
ia akan memprosesnya melalui pikiran sebelum memberikan reaksi. Artinya, respon yang muncul tidak hanya otomatis, tetapi dipengaruhi oleh cara individu menafsirkan, memahami, dan menilai informasi tersebut. Proses berpikir inilah yang menentukan bagaimana seseorang merespon suatu situasi. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipacu oleh stimulus, tetapi juga oleh faktor internal seperti pengetahuan, pengalaman, dan cara pandang. Karena itu, dua orang dapat memberikan reaksi berbeda meskipun menerima stimulus yang sama, tergantung bagaimana masing-masing memprosesnya secara kognitif. Dimensi isi dalam komunikasi menunjukkan cara suatu pesan disampaikan dan bagaimana hal itu mencerminkan hubungan antara para peserta komunikasi. Cara berbicara, intonasi, pilihan kata, hingga sikap saat menyampaikan pesan dapat memberi petunjuk tentang kedekatan, kekuasaan, atau formalitas dalam hubungan tersebut. Selain itu, dimensi ini juga memengaruhi bagaimana pesan ditafsirkan oleh penerima. Meskipun isi pesannya sama, cara penyampaiannya dapat membuat pesan terasa ramah, tegas, menegur, atau bahkan menyindir. Dengan demikian, dimensi isi membantu menentukan makna yang dipahami dalam proses komunikasi. Ayah tidak pernah berhenti berjuang, meski langkahnya sering diiringi lelah yang ia sembunyikan. Setiap hari, ia bekerja keras, menabung sedikit demi satu tujuan, memberi kesempatan terbaik untuk masa depan anaknya. Ia mungkin tidak selalu bisa hadir dalam setiap momen, tetapi setiap keringatnya adalah bukti cinta yang tak pernah putus. Dan ketika hari itu tiba, saat anaknya diterima di satu universitas, ayah tersenyum paling tenang. Bukan karena perjuangannya selesai, tetapi karena ia melihat mimpi yang lama ia jaga dengan sabar, akhirnya tumbuh menjadi kenyataan. Dalam diamnya, ada kebanggaan besar bahwa usahanya mengantarkan anaknya melangkah lebih jauh dari dirinya.